Halo teman-teman sobat ilmuwan muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video ini guys, kita akan membahas terkait bedah skripsi jurusan perpustakaan dan ilmu informasi, khususnya di bab satunya yakni bab pendahuluan. Jadi buat kalian yang berada di jurusan ini dan lagi bingung untuk membuat bab satunya, tonton videonya sampai selesai. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1 ya. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Dengan judulnya adalah Analisis Pengelolaan Kearsipan Menggunakan Teori Daur Hidup Arsip. Skripsi ini adalah studi pada Kejaksaan Negeri Batu. Skripsi ini ditulis oleh Kak Galuh Ayu Respati pada tahun 2022. Kak Galuh ini lulusan Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ini ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di deskripsi ini ada yang namanya 1.1 latar belakang, lalu ada 1.2 rumusan masalah, kemudian 1.3 tujuan penelitian, kemudian 1.4 manfaat penelitian, 1.5 batasan masalah, dan yang terakhir ada 1.6 yakni sistematika penulisan. Lalu yang pertama di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 3 pokok permasalahan ya apabila kita ambil dari judul. Yang pertama yakni tentang teori daur hidup arsip. Lalu yang kedua yakni pengelolaan kearsipan. Lalu yang ketiga yakni Kejaksaan Negeri Batu. Kemudian setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu ya teman-teman. Yang pertama misalkan kita membahas yang luas dulu yakni seputar pengelolaan kearsipan. Bisa secara general misalnya, berjalannya sebuah organisasi tentunya tidak terlepas dari kegiatan administrasi para pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi organisasi, baik pada organisasi yang ada di pemerintahan maupun non-pemerintah. Kegiatan administrasi merupakan kegiatan yang cakupannya luas. Biasanya segala kegiatan administrasi diolah suatu unit tersendiri yang disebut dengan bagian administrasi, tata usaha, sekretariat, kantor, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini ya teman-teman, secara tidak langsung kegiatan administrasi merupakan bagian dari pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip juga mengandung proses penyusunan dan penyimpanan surat menyurat, formulir, dan dokumen lainnya. Lalu dikerucutkan lagi ke teori daur hidup arsip. Pada hakikatnya pengelolaan arsip merupakan kegiatan yang dijadikan suatu sistem yang memiliki banyak unsur-unsur yang saling berhubungan, kemudian membentuk daur hidup arsip atau life cycle of record. Menurut Reed dan Ginn tahun 2010, daur hidup arsip memiliki unsur yang membentuk masa hidup arsip tersebut dengan dimulai tahap penciptaan arsip, tahap distribusi, tahap penggunaan, tahap pemeliharaan, dan tahap penentuan akhir, yakni disimpan atau dimusnahkan. Dalam pengelolaan arsip tentunya harus sesuai dengan standar-standar terkait pengelolaan arsip. Salah satunya yaitu NSPK, yakni Norma Standar Prosedur dan Kriteria, yang ada di kearsipan. NSPK merupakan kebijakan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan arsip. Peraturan NSPK kearsipan yang paling umum digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, sehingga di setiap organisasi dalam pengelolaannya harus memiliki standar kearsipan yang dijadikan pedoman. Begitu juga pengelolaan arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Batu yakni Kejari. Jadi di sini sudah mulai masuk ke studi kasus atau lokasi penelitiannya, yakni Kejaksaan Negeri Kota Batu. Bisa ditambah penjelasan seperti Kejaksaan Negeri Batu ini memiliki peranan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf.
Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok. Tidak boleh ada dua ide pokok tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian? Karena nantinya setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari dua ide pokok di dalamnya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai pengelolaan kearsipan dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang teori daur hidup arsip 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait peranan arsip. Peranan arsip sendiri merupakan sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan sebagai alat pengawasan yang diperlukan di setiap organisasi guna kegiatan penganalisisan, perencanaan, pengembangan, rumusan kebijakan, pembuatan laporan, dan bahan pertanggungjawaban dari suatu kegiatan. Ini menurut Asnawi tahun 2013. Lalu yang kedua, misalkan terkait pengelolaan kearsipan. Pengelolaan arsip sering diabaikan karena beberapa faktor. Banyak arsip yang masih tertumpuk di gudang, tidak terterapi, dan bahkan tidak terurus, sehingga menyebabkan arsip menjadi rusak, hilang, dan sulit ditemukan. Padahal para staf akan membutuhkan arsip guna kegiatan pelaporan yang dilakukan. Hingga saat ini, staf memerlukan akses arsip guna melakukan pelaporan kegiatan tersebut. Ini menurut Nur Tanzila dan Nurpita tahun 2018. Lalu selanjutnya terkait daur hidup arsip. Daur hidup arsip memiliki kesamaan dengan model kontinum, akan tetapi daur hidup arsip lebih cocok digunakan pada pengelolaan arsip yang jenisnya meliputi dokumen atau kertas. Ini menurut Rustam tahun 2014. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan, nah sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2 sampai dengan 3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3, banyak boleh, lebih sedikit jangan. Karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa, misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa, lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini tentang analisis pengelolaan kearsipan menggunakan teori daur hidup arsip, yakni studi pada Kejaksaan Negeri Batu. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Muhammad Rifat Basya dan Durinda Puspasari pada tahun 2001 dengan judul penelitiannya Analisis Pengelolaan Arsip di Kantor Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Dan hasil penelitian tersebut adalah pengelolaan arsip di kantor Kecamatan Bunga Kabupaten Gresik masih belum memadai dan tidak sistematis. Adanya kendala dalam pengelolaan arsip seperti kurangnya fasilitas penyimpanan arsip, penumpukan surat di tempat penyimpanan, dan kurangnya SDM yang terampil dalam pengelolaan arsip. Lalu poin kelima adalah munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik itu jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan berdasarkan fenomena dan permasalahan yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar di organisasi, mulai dari penciptaan sebuah arsip, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Jika hal tersebut tidak dikelola dengan standar-standar kearsipan dan teori daur hidup arsip, maka akan berdampak buruk terhadap berlangsungnya sebuah pengelolaan dokumen dan arsip yang mana menjadi tujuan organisasi tersebut. Dari masalah yang terjadi di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul Analisis Pengelolaan Kearsipan Menggunakan Teori Daur Hidup Arsip, yakni skripsi studi pada Kejaksaan Negeri Batu. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Jadi poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update, referensi paling terbaru, kalau bisa 3 sampai dengan 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2022, maka kalian bisa menggunakan tahun 2021, tahun 2020 sampai dengan tahun 2017. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku tahun-tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaruan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua adalah gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya.
Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus perhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalianlah yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme ya teman-teman. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ada dua, yakni yang pertama, bagaimana pengelolaan arsip di Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu menggunakan teori daur hidup arsip atau life cycle of record. Kemudian yang kedua, apakah pengelolaan arsip di Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu sudah sesuai atau tidak dengan pedoman NSPK, yakni norma standar prosedur dan kriteria kearsipan. Lalu poin selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat dua poin, maka pada tujuan penelitian juga terdapat dua, yakni yang pertama, untuk mendeskripsikan pengelolaan arsip di Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu dengan teori daur hidup arsip atau life cycle of record. Kemudian yang kedua, yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengelolaan arsip di Pidana Umum Kejaksaan Negeri Batu menggunakan pedoman NSPK, yakni norma standar prosedur dan kriteria kearsipan. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti maupun masyarakat umum yang terkait dengan kajian penelitian ini. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperluas wawasan mengenai pengembangan pengelolaan kearsipan untuk bidang ilmu perpustakaan dan ilmu informasi, khususnya pada mata kuliah yang berhubungan dengan kearsipan. Kemudian, penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi yang dapat memberikan masukan, saran, dan bahan evaluasi tentang bagaimana pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan daur hidup arsip yang merujuk ke NSPK Kearsipan, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selanjutnya juga, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk peneliti mengenai pengelolaan arsip di Kejaksaan Negeri Batu, dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dengan permasalahan yang sama untuk diteliti. Selanjutnya, poin batasan masalah. Penetapan batasan masalah dimaksudkan agar proses penelitian dan tenggang waktu penelitian yang ditetapkan sedemikian rupa sehingga peneliti memiliki fokus dalam penelitian tersebut. Sehubungan dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, pembatasan masalah berdasarkan pengelolaan arsip berdasarkan daur hidup arsip dengan merujuk pada pedoman NSPK, yakni norma standar prosedur dan kriteria, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Kejaksaan Negeri Batu pada bidang pidana umum. Kemudian lanjut ke sistematika penulisan. Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan dalam 5 bab, yang mana setiap bab akan terbagi ke dalam subbab sebagai berikut. Bab 1 atau pendahuluan. Pada bab ini terbagi beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah yang menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Identifikasi masalah menyebutkan permasalahan dari latar belakang di atas untuk diambil rumusan masalah. Tujuan penelitian ini guna untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini menjelaskan mengenai manfaat teoritis di dunia akademik dan juga manfaat praktis hasil penelitian dan digunakan sebagaimana mestinya. Batasan masalah digunakan untuk mempermudah dan menghemat penelitian sehingga diperlukan batasan dalam penelitian. Dan sistem penulisan menjelaskan isi bab per bab, subbab, dan menjabarkan runtutan penelitian skripsi secara keseluruhan. Kemudian bab 2, yakni tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini, subbab-subbab terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada tinjauan pustaka ini membahas penelitian terdahulu, dan landasan teori membahas konsep yang dilakukan yang mana menjadi bahan analisis yang mendukung penelitian. Kemudian bab 3, yakni metode penelitian. Pada bab ini terdiri dari subbab mengenai jenis penelitian, menjelaskan penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian itu dilakukan, subjek yang menjadi sumber data dan objek penelitian, variabel yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Sumber data menjelaskan sumber data ditunjukkan dengan bagaimana data tersebut didapatkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, dan analisis data menjelaskan teknik-teknik analisis data dan disertai alasan dipilih. Kemudian bab 4, yakni hasil penelitian dan pembahasan.
Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dikaji secara sistematis berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah disusun berdasarkan sub-sub identifikasi masalah yang dipaparkan. Kemudian bab 5 yakni penutup. Pada bab ini subbab terdiri dari kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian untuk menjawab masalah. Sedangkan saran dibuat berdasarkan pengalaman dan juga pertimbangan dari peneliti. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah bedah skripsi bab 1 ya, bab pendahuluan jurusan perpustakaan dan ilmu informasi. Jadi buat kalian yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman sobat ilmuwan muda, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ya, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan membahas terkait